yaitu mendengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Usman Ansori, SIMA. Beliau merupakan seorang mubaligh dan tokoh yang dikenal luas melalui dakwahnya, baik di berbagai majelis maupun layar kaca, yang biasa kita kenal sebagai Kokolim SIMA. Beliau juga merupakan alumni Pondok Pesantren Darul Qalam Banten, Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Raudatul Muhsinin Malang, serta lulusan S1 dan S2 Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Selain aktif berdakwah di masyarakat, beliau juga sering tampil sebagai narasumber di berbagai program televisi nasional, serta menerima penghargaan sebagai salah satu dai inspiratif di tanah air. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menyimak tausiah yang akan beliau sampaikan. Kepada Ustaz, dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Minyak, kota Sangkrit, yang hadir lumayan banyak, yang jawab baru sedikit. Adik-adik Kokolim yang siswi-siswi di sebelah kiri Kokolim, mohon jangan terlena melihat Kokolim ya. Karena terus terang agak repot kalau jadi penceramah yang datang itu. Wajah Kokolim katanya boleh sedikit sangar dan familiar, tetapi dalamnya Koko tidak kalah sama Kiai Haji Abdullah bin Asbian. Tampan Kokolim boleh sedikit seram. Gimana nggak seram adik-adik? Wong kayak vampir begini. Tapi zikirnya Koko insya Allah tidak kalah sama almarhum Ustadz Arifin Ilham. Penampilan boleh kurang menawan, tapi gantengnya tidak kalah sama Syahrul Gunawan. Baik, salam Koko lagi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fina nabiyyahu bi ahsanil aqidah wa rafa'a liwa'aha ba'da syariati wal qaswa wa ja'ala al-mulka wal kalama min wasilati da'watil islamiyah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah lana li futuhil arifin. Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin yang sama-sama kita muliakan.
segenap para alim ulama, para asatidz, para pimpinan pondok pesantren, yayasan, sekolah-sekolah, ormas-ormas Islam, segenap yang kita muliakan para dewan guru, warga besar SMK Negeri 2 Banjarbaru. Wabil khusus yang kita muliakan para orang tua kita, sesepuh kita yang sudah pernah mengabdi buat SMK 2 Banjarbaru ini, yang kita muliakan pertama almarhum Bapak Priyono, Bapak Marji. Bapak Haji Bapak Parjiono, Master Pendidikan. Beliau sudah pernah mengabdi lebih kurang 10 tahun Bapak Ibu. Kita doakan beliau panjang umurnya, tetesan senyap perjuangannya Allah jadikan jalan kemuliaan dunia akhiratnya. Yang kedua kita muliakan setelah beliau diteruskan oleh Al-Mukarram orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Haji Suyani, ya, Master Teknik kalau tak salah ya. Beliau ini MT, kita doakan juga beliau panjang umurnya, sehat walafiat, tetesan keringat perjuangannya menjadikan jalan kemuliaan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan Ibu Kepala Sekolah SMKN 2 Banjarbaru yang saat ini walaupun Ibu sebagai PLT tapi guru kita bersama, Al-Mukarramah Ibu Dr. Handa SCA alias Susi Desi Aryani, SCA gambarnya lagi. Nah, Ibu Susi Desi Aryani, ya, Master SPI dan MP. Beliau ini ahli sarjana pertanian, betul ya Bu ya. Kita doakan Al-Mukarramah Ibu guru kita, Ibu Haja Desi Susi Desi Aryani, panjang umurnya, sehat walafiat, berkah usianya, dilapangkan rezekinya, tetesan keringat perjuangannya, Allah jadikan amal jariah beliau untuk meraih husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Di sini banyak dewan-dewan guru, mungkin satu persatu namanya tidak boleh disebutkan, khusus juga guru-guru agama ya, yang banyak komunikasi pihak Kokolim, wabil khusus Bapak atau Pak Guru Ustadz Nur. Yang mana Ustadz Nur Pak? Yang banyak komunikasi pihak Kokolim, guru agama kita Ustadz Nur, ada Ustadz Tabrani, ada Ustadz Lukman Hakim, Zainal Hakim, ya, dan termasuk Al-Mukarramah Ibu Ustazah Mahmudah, yang mana ya Bu ya, dan para guru-guru yang lainnya satu persatu namanya tidak perlu disebutkan. Adik-adik kita doakan guru-guru kita panjang umurnya, sehat walafiat, diberkahkan ilmunya, dan wafat kelak insya Allah semuanya meraih husnul khotimah. Amin ya rabbal. Sudah hadir Al-Mukarram Bapak Supriyadi, ya, Bapak dari Tambang PT Pama, ya, Al-Mukarram Bapak Prihadi, ya, kita doakan beliau. Juga banyak tamu undangan, tokoh-tokoh yang hadir pada hari ini, satu persatu namanya tidak boleh disebutkan, tetapi tidak mengurangi rasa hormat cinta pokok kepada beliau-beliau semuanya. Adik-adik Kokolim yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang imut-imut, bahkan Kokolim ada yang cemong-cemong. Cina ada senting-cimeng, hanya Witati Allah, ya seai wa undang Islam saiti Malaysia. Kira-kira ngerti apa tidak? Hanya. Mohon maaf adik-adik, Bapak Ibu, Kokolim ini aslinya Tionghoa. Tapi sebelumnya boleh minta Master Sound System di mana ya operasionalnya?
Di mana? Ada operatornya Pak? Operator sound system, boleh tolong infonya kecilin dikit, volumenya dinaikin bisa Pak? Biar larinya agak vokal sedikit, bisa? Coba. Infonya kurangin dikit, vokalnya naikin, bisa ya? Dicoba. Oke, bisa turun lagi Pak infonya? Sudah habis. Cek 1, oke, cukup. Bapak Ibu, adik-adik, Nihauma apa kabar semuanya? Mohon maaf, Kokolin ini aslinya Tionghoa. Asli pakai sos, tidak pakai sweet, asli. Nama asli Koko, nama Tionghoanya sebelum hijrah menjadi umat Nabi Muhammad, nama lengkapnya Li Hai Tai. Jangan dipanjang-panjangin ya Bu ya. Li Hai, Ibu jorok ya. Li Hai Tai. Li itu marga, marganya marga Li. Orang-orang Tionghoa yang pertama adalah marga Lim Sulion, Lim Sui King. Berarti marganya marga Lim. Ayah dari ayah Kokolin alias kakek Kokolin namanya Lim Sun Xiong. Lim Sun Xiong asli pribumi Guangzhou, Cina. Di zaman penjajahan, kakek Kokolin berlayar ke Malaysia, berlayar ke Indonesia, maka terdaftarlah di provinsi Riau, Sumatera. Tapanya Kabupaten Bengkalis, kotanya Sungai Pakning. Rumah makamnya persis di samping makam Datuk Laksamana Raja di Laut. Lahir seorang putra bernama Li Guangho. Beliau ayah kandungnya Kokolin, tokoh agama Buddha, kepala wihara yang ada di kota Dumai, Riau, Sumatera. Ayah Kokolin seorang suhu. Suhu dalam Islam sasikat sama kiai sepuh. Dan ayah Kokolin sudah almarhum beberapa tahun yang lalu, belum sempat hijrah menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kokolin lahir di kota Dumai, Riau, Sumatera. Sekarang Kokolin domisilinya di Cibubur, Jakarta Timur. Bangun pondok pesantren tahfiz Al-Quran yang bersana di Bandung Selatan, di Kecamatan Arjasari dekat Banjaran, Bandung Selatan, kampung istri yang tercinta. Kokolin lahir dari keluarga yang beragama Buddha. Dan Kokolin ini lahir dari keluarga yang betul-betul paling kecil. Adik-adik, tahu gak Kokolin satu bapak satu ibu cuma 10 bersaudara. Yang sudah masuk Islam sudah 8 orang, sama ibu sudah 9. Alhamdulillah. Doakan yang 2 lagi masih beragama Buddha, semoga Allah berikan hidayah Allah. Kenapa 10 saudara cuma? Karena ibunda Kokolin lebih kecil lagi. Satu bapak satu ibu cuma 16 bersaudara. Orang tua dulu anaknya banyak-banyak, betul? Dan banyak rezekinya, umurnya panjang-panjang. Karena mereka walaupun anaknya banyak, syukurnya luar biasa. Orang sekarang punya anak 2 katanya sudah repot. Betul atau tidak Bu? Padahal zaman dulu gak ada pampers, masak cari kayu di hutan, tidak ada listrik, boro-boro ada cooker. Betul gak Bu? Mereka punya anak gak ada kalimat repot. Sekarang zaman teknologi canggih, semuanya serba praktis. Orang tua dulu kalau ke pasar jalan kaki berkilo-kilo melewati hutan belantara, betul? Tetapi mereka tidak ada kata repot.
Halo, doakan ibunda Kokoli sekarang sudah usia 77 tahun. Umurnya sudah 77 tahun, masuk Islam sudah tahun 2004, berarti sudah 32 tahun yang lalu. Alhamdulillah, Ibunda Kokoli doakan Bapak Ibu. Saat kau tinggalkan ke Banjarbaru ini, 2 hari yang lalu kami lagi rawat beliau di rumah sakit. Asmanya yang luar biasa, batuk karena punya asma dari usia muda. Di rumah sakit kau tinggalkan demi berdakwah ayah bunda yang tercinta. Sekarang dijaga oleh adinda adik-adiknya Kokoli yang ada di Jakarta. Doakan ayah bunda. Sahil dirawat di rumah sakit Syarif Hidayatullah Uin Ciputat. Semoga panjang umurnya, diangkat sakitnya, sehat walafiat. Amin ya robbal. Adik-adik masih punya orang tua? Alhamdulillah. Yang punya kedua orang tua tolong jangan disia-siakan ya adik-adik ya. Karena apa? Satu pintu langit keberkahan masih terbuka buat kita. Masih ada doa keberkahan yang kita dapatkan. Sayyidina sahabat di seorang ulama besar bernama Imam Hasan Basri. Ketika ibundanya meninggal dunia, Imam Hasan Basri nangisnya luar biasa. Sampai sahabat-sahabat sesama ulama mengatakan, wahai Hasan Basri, kau ini bukan seperti seorang ulama, kau seperti anak kecil kelihatannya, baru ditinggalkan oleh ibumu meninggal dunia, kau sudah nangis seperti ini. Apa kata Imam Hasan Basri? Saya menangis seperti ini bukan karena sedih, bukan karena tak ridho ditinggalkan oleh ibu saya, tapi yang bikin saya menangis seperti ini karena saya lihat satu pintu keberkahan di langit sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak Bu ya, makanya yang orang tuanya masih hidup berbakti adik-adik, kalian masih ada tangan yang bisa kalian cium ketika berangkat pulang sekolah, oke? Masih ada yang nyiapin sarapan kita. Banyak kalau orang tua kita sudah nggak ada adik-adik, adik-adik ya, pulang ke rumah cuma bisa melihat pakaian yang tergantung. Lihat pulang ke rumah cuma bisa melihat foto yang terpampang. Kalau kita rindu kita datang ke pemakaman tempat istirahat terakhirnya cuma bisa menyentuh pusaranya. Betul atau tidak? Maka bahagiakan orang tua kita yang diminta kalian bukan jadi orang yang sangat pintar yang hebat-hebat, tidak, tetapi orang tua kalian bangga dan bahagia ketika kita memiliki akhlak yang mulia. Betul apa tidak? Adik-adik, Bapak Ibu, Kokoli lahir di Kota Dumai, Riau, Sumatera. 94 Kokoli masuk Islam, naik kelas 3 SMP ketika usia 15 tahun. Adik-adik, ketika Kokoli masuk Islam tahun 94, kalau ibunda tahun 2004, Kokoli tahun 1994 ketika hijrah menjadi seorang muslim, namanya diganti Muhammad Usman Ansori. Muhammad Usman Ansori. Ketika dakwah di layar kaca, mulai dari TPI tahun 2005 sebagai finalis dari TPI yang pertama tahun 2005. Bu, sekarang TPI sudah berubah jadi apa? NNC TV 2005 dulu namanya TPI, mengadakan 3 audisi. Ada KDI, kontes dangdut TPI yang terkenal nyasar. Ada pelawak namanya API, Akademi Pelawak TPI yang terkenal Sulit dan Rina Jose. Satu rating Kokoli audisi dibilang darinya. Finalis yang membawa Provinsi Riau, Sumatera. Sekarang Kokoli dakwahnya akhirnya dijamah di dunia seperti Iwan dan dia bersama ustaz-ustaz yang lain. Kadang-kadang tamu spesial di Islam itu Indah Trans TV bersama Ustaz Maulana, di aktor MTV, Peran Kiai dan sebagainya, termasuk TikTok, sosmed, Instagram dan sebagainya yang Kokoli dikenalkan di masyarakat itu nama Tionghoa.
tidak mau panggilan atai. Kalau panggilan atai sukanya dipleset-plesetin, lim saja. Dia dari akrab panggil saja koko, koko lim, artinya abang lim, mas lim, aa lim, bukan nenek lim. Hanya. Apa kabar Bapak Ibu adik-adik semuanya? Alhamdulillah. Sekarang kita sudah berada di pertengahan, sudah hampir di pertengahan bulan Rabiul Awal. Betul apa tidak? Adik-adik, Rabiul Awal adalah bulan kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul lahir pada tanggal berapa? Tanggal 12 bulan Rabiul Awal yang disebut tahun gajah. Adik-adik, Rasulullah lahir pada hari apa? Ada yang tahu enggak? Hari Senin. Bu, makanya baginda Rasulullah selalu berpuasa di hari Senin. Ada puasa sunnah Rasul yang kita kenal, puasa sunnah Rasul Senin dan Kamis. Kenapa baginda Nabi Muhammad selalu berpuasa di hari Senin? Karena salah satu alasannya beliau memuliakan hari kelahiran beliau. Ya Bu ya. Jadi kalau kita memperingati Maulid Nabi, Maulid dari kalimat walada, yuladu, maulidun artinya kelahiran. Memperingati Maulid Nabi Muhammad artinya ikut memuliakan kelahirannya baginda Nabi Muhammad. Baginda Rasul sendiri memuliakan hari kelahiran beliau. Jadi kalau kita ikut memperingati Maulid Nabi, ikut memuliakan kelahiran Rasulullah, maka tidak disalahkan. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid ini hikmahnya banyak kita dapati. Adik-adik, satu bisa menambah wawasan ilmu agama kita. Kita bisa mempererat tali silaturahim, bahkan kita bisa menteladani akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, adik-adik, dengan menteladani akhlak Nabi Muhammad, apa yang kita dapat? Insya Allah 99%. Okay? 100% kesempurnaan hanya milik Allah. Bisa menteladani akhlak baginda Nabi Muhammad, maka insya Allah hidupnya berkah. Okay? Insya Allah hidupnya berkah. Bukan hanya sukses, tapi berkah. Bu, orang yang hidupnya berkah nanti rata-rata matinya husnul khotimah. Orang yang matinya husnul khotimah, tempat kembalinya cuma satu, di mana surganya Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya mau tanya adik-adik, Bu, tujuan hidup kita di dunia ini endingnya nanti surga apa neraka? Betul? Betul apa tidak? Mau surga apa neraka? Bapak mau tanya adik-adik yang laki-laki, Pak, Bapak mau masuk surga apa tidak, Pak? Mau ya Pak ya. Kalau ibu-ibu pokoknya tak pernah tanya Pak. Yang pokoknya hanya siswa-siswa dan bapak-bapak saja. Kenapa ibu-ibu siswi tak pernah tanya masalah masuk surga? Karena ibu-ibu siswi-siswi sudah kelihatan wajah-wajah calon-calon penghuni surga. Karena dari tadi kokolit nyampe di sini, kokolit tak salah lihat. Kokolit lihat ibu-ibu siswi-siswi di sebelah kirinya kokolit, wajahnya semuanya penuh bercahaya karena kena sinar pantulan matahari. Insya Allah calon penghuni surga. Bapak, Ibu, adik-adik mau surga? Dua kunci ya, Koko sampaikan ya. Dua kunci ini diamalkan pasti 99% menjadi penghuni surga. Karena yang kasih kuncinya bukan kokolit, tapi yang kasih kuncinya adalah yang menciptakan surga.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu mau surga, satu kuncinya Al-Quranul Karim, firman-Nya